serta didukung dengan isi chat di handphone yang telah disita pada handphone milik terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara yang ada dalam berkas perkara, serta adanya bukti digital forensik berupa berita acara pemeriksaan barang bukti digital dan keterangan ahli digital forensik. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, saksi Arif Hadi Prabowo, keterangan terdakwa diketahui bahwa sebagai tindak lanjut dari berhasilnya penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika tersebut, maka pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.08 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, saksi Dodi tiba di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Dodi menyerahkan paper bag kecil yang di dalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 dolar Singapura dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa di ruang tamu rumah terdakwa. Dengan demikian, tujuan terdakwa untuk mendapatkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang disisihkan dari barang bukti narkotika telah terlaksana pada saat menerima uang sejumlah 27.300 dolar Singapura tersebut, sebagaimana yang telah direncanakan dari awal oleh terdakwa bersama dengan saksi Dodi Prawira Negara. Bahwa terkait dengan penyerahan uang sejumlah 27.300 dolar Singapura dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa tersebut dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi Dodi Prawira Negara, saksi Arif Hadi Prabowo, dan saksi Mulyana dan saksi Fatullah Adi Putra. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi Prawira Negara, keterangan terdakwa diketahui terdakwa mengatakan pada saksi Dodi, seharusnya saksi Linda hanya mendapat 10% dari harga 400 juta rupiah, bukan mendapatkan 100 juta rupiah. Dalam kesempatan ini pula, saksi Dodi melaporkan kepada terdakwa bahwa terkait narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4.000 gram tersebut masih disimpan oleh saksi Dodi di rumah saksi Dodi yang beralamat di Jalan Mandiri, Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan terdakwa. Bahwa pada saat itu saksi Dodi Prawira Negara memiliki pengetahuan bahwa terdakwa tidak setuju dengan porsi pembagian komisi untuk saksi Linda Puji Astuti, sehingga pada saat itu kerjasama secara fisik dan secara sadar antara terdakwa dan saksi Dodi Prawira Negara masih ada dan tetap seperti semula, yaitu bersama-sama berkeinginan untuk melakukan penjualan narkotika jenis sabu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, keterangan terdakwa, keterangan Samsul Ma'arif, keterangan Linda Puji Astuti, diketahui oleh terdakwa hanya menyatakan ketidaksetujuannya atas pembagian porsi komisi untuk Linda Puji Astuti. Maka pada tanggal 3 Oktober 2022, saksi Samsul Ma'arif diminta oleh saksi Dodi untuk menyerahkan kembali 2 bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 gram kepada saksi Linda Puji Astuti yang sebelumnya disimpan di rumah saksi Dodi Prawira Negara. Selanjutnya saksi Samsul menyerahkan kembali 2 bungkus berisi narkotika jenis sabu yang berat masing-masing 1.000 gram langsung kepada Linda Puji Astuti di rumahnya. Yang kemudian oleh saksi Linda Puji Astuti 1 bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1.000 gram diberikan kepada saksi Kasranto untuk dijual kembali. Adanya fakta tersebut menunjukkan kerjasama secara sadar dan secara fisik antara terdakwa bersama-sama dengan Dodi Prawira Negara dan saksi Linda bahwa benar penyerahan narkotika jenis sabu kedua kepada saksi Linda Puji Astuti tersebut merupakan hasil pertemuan antara terdakwa dan saksi Dodi pada tanggal 29 September 2022 di rumah terdakwa. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dodi, saksi Fatwa, saksi Linda yang dikehendaki bersama menjadi sempurna. Dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan. Penasihat hukum yang kami hormati, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, berkala kami mengukuhkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu. 2. Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Daerah Provinsi Sumatera Barat
di mana sebagai seorang penegak hukum, terlebih dengan tingkat jabatan Kapolda, seharusnya terdakwa menjadi garda terdepan dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Namun terdakwa justru melibatkan dirinya dan anak buahnya dengan memanfaatkan jabatannya dalam peredaran gelap narkotika, sehingga sangat kontradiksi dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Kapolda dan tidak mencerminkan sebagai seorang aparat penegak hukum yang baik dan mengayomi masyarakat. 3. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik kepada institusi kepolisian Republik Indonesia yang anggotanya kurang lebih 400.000 personil. 4. Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia. 5. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya. 6. Terdakwa menyangkal dari perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. 7. Perbuatan terdakwa sebagai Kapolda telah mengkhianati perintah Presiden dalam penegakan hukum dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. 8. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika. Hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar telah terbukti secara sah dan yang meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Yunto 55 ayat 1 ke 1 KUP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra bin Haji Abu Bakar dengan pidana mati dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam Romawi 1 dirampas untuk dimusnahkan. Dalam Romawi 2 dikembalikan kepada terdakwa melalui saksi Arif Hadi Prabowo. Dalam Romawi 3 tetap terampil dalam berkas perkara. Dalam Romawi 4 dikembalikan kepada terdakwa. Biaya perkara dibebankan kepada negara. Majelis Hakim yang mulia, demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Kamis 30 Maret 2023. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup. Assalamualaikum. Baik,